Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Vikaris Alfa Gracia dalam program Seduh Senin Teduh. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita memperhatikan rumput di padang? Mungkin pada waktu pagi kita melihat rumput itu segar sekali dan mungkin ada bunganya. Tetapi ketika waktu siang, matahari menyengat, ternyata rumput itu mulai layu. Dan keesokan harinya mati. Dan berbicara tentang rumput, Petrus pernah menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu seperti rumput di padang. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23-25. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Berdasarkan firman Tuhan ini kita bisa memahami bahwa kehidupan manusia itu tidaklah abadi. Mungkin pada saat ini kita masih merasakan tubuh yang kuat, tubuh yang bugar, kita bisa berolahraga dengan leluasa, tapi mungkin ketika sudah beranjak usia jauh lebih tua, kemampuan fisik kita juga mengalami kemunduran. Jangankan berolahraga, jalan jauh sedikit saja sudah mulai lelah. Bahkan yang biasanya mungkin bisa angkat barang dengan yang berat dengan mudah, ternyata kita sudah tidak bisa lakukan itu kembali. Atau mungkin pada saat ini rekan-rekan yang masih muda mengagumi wajah yang cantik atau yang ganteng, begitu ya. Tapi ketika sudah memasuki lansia, tentu saja kecantikan dan kegantengan itu tidaklah bertahan selamanya. Wajah mulai keriput, dan itu berarti kita mengalami perubahan. Mungkin di usia muda kita memiliki banyak kesuksesan, kegemilangan, tapi siapa sangka jika kita sudah memasuki usia pensiun mungkin atau sudah lansia, ternyata di dalam kehidupan kita mengalami adanya kesengsaraan-kesengsaraan. Tidak ada yang bertahan abadi di dunia ini. Jika demikian gambaran hidup kita, gambaran hidup manusia, lalu bagaimana kita harus menjalani hidup di dunia ini? Petrus menyampaikan bahwa hidup manusia seperti rumput di padang dan bunga di padang juga, yang sebentar-bentar tumbuh tapi kemudian layu. Tidak ada yang abadi. Tetapi walaupun demikian, orang yang hidup dalam firman Tuhan, yang percaya akan Yesus Kristus, hidupnya tidak untuk mengejar yang sia-sia itu. Petrus menyampaikan suratnya ini kepada jemaat di Asia Kecil, jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus pada mula-mula pada saat itu, dan mereka mengalami banyaknya pergumulan. Pada saat itu banyak orang yang tidak mengenal Kristus, mereka mengiming-imingi orang yang percaya kepada Kristus untuk mau meninggalkan Kristus, memilih gemilangnya dunia. Dan karena itu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus pada saat itu mengalami yang namanya satu krisis identitas. Mereka bingung. Jika kita hidup di dunia ini, lalu mereka berpikir bahwa di dunia ini tidaklah bertahan dengan selamanya, tidak abadi. Bagaimana mereka bisa hidup? Bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan yang sudah diberikan tersebut? Dan karena itu Petrus menyampaikan bahwa bagi orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus, maka hidupnya tidaklah sia-sia. Kita telah dibaharui, kita dikatakan juga sebagai benih yang tidak fana. Apa maksudnya benih yang tidak fana? Dalam Yesus Kristus kita menjadi benih yang tidak fana. Yesus Kristus telah menang melawan maut, maut
mampu Ia kalahkan, dan kita meyakini bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepadanya, maka kita pun juga telah menjadi pemenang-pemenang itu. Kita akan hidup di dalam kekekalannya bersama dengan Dia. Sehingga di dalam dunia yang kita jalani pada saat ini, segala sesuatu yang sia-sia itu tidaklah kita kejar, tapi kita justru yang percaya kepada Yesus Kristus mampu untuk memiliki hidup yang seturut dengan kehendak-Nya. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diajak untuk merespon dengan kita berlaku hidup sebagaimana Yesus telah meneladankannya kepada kita. Dan kehidupan Yesus tidaklah mengejar sesuatu hal yang sia-sia. Yesus tidak mengejar yang namanya kegemilangan dunia, tidak mengejar harta, tidak mengejar kejayaan, tapi Dia hidup benar-benar dengan baik, hidup untuk mengasihi, hidup untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan yang kita bisa lakukan adalah percaya kepada Yesus yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita, dan kita merespon keselamatan itu dengan menjalani hidup di dalamnya dengan pengharapan dan menaruh kasih dalam hidup kita. Benih yang tidak fana itu sudah kita terima karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan karena itulah hidup kita diajak untuk hidup di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan yang akan selalu menolong kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa di pagi saat ini kami dapat kembali disegarkan dan diingatkan melalui firman Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari seringkali kehidupan kami di dunia ini terfokus untuk mengejar hal-hal duniawi, kegemilangan dunia, kesuksesan dunia, dan seringkali kami juga melupakan satu kenyataan bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah bertahan lama, tidak ada yang abadi di dunia ini. Namun yang abadi, yang tidak fana adalah firman Tuhan itu yang juga sudah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang kami semua imani. Dan kiranya kami dapat terus diingatkan ya Tuhan, bahwa di dalam Yesus Kristus itu sajalah setiap orang yang percaya sudah diselamatkan. Maka karena itu ajarlah kami untuk merespon keselamatan itu dengan memiliki hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, sebagaimana Tuhan yang juga menyontohkannya kepada setiap umat-Mu. Hidup berpengharapan, hidup yang juga menaruh kasih di dalam setiap orang. Dan Tuhan tolonglah kami sehingga kami dapat melaksanakan kehidupan yang juga sudah Tuhan berikan kepada kami ini dengan penuh tanggung jawab, dengan respon sepenuh hati. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah menyaksikan Seduh. Maka saya pamit undur diri, sampai berjumpa pada program Senin Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.